Shalom teman-teman dan ibu dosen, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Claudio Galatia Ozora Silitonga, NIM saya 24400500154. Kali ini saya akan membuat video vlog tentang waris untuk mengenai penggantian ujian tengah semester saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting dalam hukum agraria, yaitu tentang waris, sesuai yang saya sudah bilang di awal tadi. Khususnya yang berkaitan dengan tanah dan hak atas tanah dalam hukum agraria di Indonesia. Nah, teman-teman dan ibu dosen, topik ini seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan tanah, rumah, ataupun kebunnya. Nah, bagaimana sih pembagian hak atas tanah tersebut diatur dalam hukum? Siapa juga yang berhak? Apa dasar hukumnya? Semua itu akan saya bahas dalam vlog ini. Jadi saya harap ibu dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan vlog saya, tonton vlog saya sampai habis. Nah, yang pertama itu adalah pengertian waris. Sebelum masuk ke kaitannya dengan hukum agraria, kita bahas dulu, apa itu waris? Nah, secara umum, waris adalah proses peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tentu dong, kalau bukan ahli warisnya tidak bisa. Nah, dalam konteks hukum Indonesia, kita dapat mengenal 3 sistem hukum waris. Yang pertama ada hukum waris adat, yang kedua ada hukum waris Islam, yang ketiga ada hukum waris perdata atau BW Burgerlijk Wetboek. Setiap sistem memiliki dasar dan ketentuan yang berbeda. Misalnya, dalam hukum adat, pewarisan sangat dipengaruhi dalam sistem kekerabatan. Apakah itu patrilineal, apakah itu matrilineal, ataupun parental. Dalam hukum Islam, pembagian waris diatur secara jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam hukum perdata, diatur dalam Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun KUH Perdata pasal 830 sampai 1130. Jadi, kita bicara tentang waris. Konteks hukum yang kita gunakan akan sangat mempengaruhi siapa ahli warisnya dan bagaimana pembagiannya. Nah, kita akan membahas waris dalam konteks hukum agraria. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih hubungan antara waris dan hukum agraria. Teman-teman tahu bahwa tanah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA nomor 5 tahun 1960. Pasal 21 ayat 3 UPA menyebutkan bahwa apabila seseorang yang mempunyai hak atas tanah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 tahun ia wajib melepaskan hak atas tanahnya tersebut. Artinya, kepemilikan tanah sangat terikat dengan status hukum seseorang, termasuk saat terjadi pewarisan. Nah, dalam konteks hukum agraria, hal yang diwariskan bukan hanya tanah secara fisik, tetapi hak atas tanah itu sendiri. Misalnya, yang pertama itu ada hak guna usaha. Yang kedua itu atau HGU, yang kedua itu ada hak milik, yang ketiga itu ada hak guna bangunan. Yang pertama ada hak milik, yang kedua ada hak guna usaha, yang ketiga ada hak guna bangunan, yang keempat ada hak pakai dan sebagainya. Jadi ada 4 total ya. Namun, menurut saya tidak semua bisa diwariskan. Misalnya, hak pakai untuk kepentingan tertentu
atau hak guna bangunan atas tanah negara bisa berakhir dengan meninggalnya pemegang hak, tergantung pada ketentuan perizinannya. Sedangkan hak milik atas tanah, yang merupakan hak paling kuat dan penuh, bisa diturunkan kepada ahli waris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 20 ayat 2 UU PA yang berbunyi, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Nah, selanjutnya kita bahas gimana sih proses waris itu atas tanah dilakukan. Prosesnya bisa dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama adalah tahap penentuan ahli waris. Yang kedua ada tahap pendaftaran peralihan hak. Dan yang ketiga ada tahap pembuktian hak waris. Jadi, saya ulangi kembali. Yang pertama ada tahap penentuan ahli waris. Yang kedua ada tahap pendaftaran peralihan hak. Yang ketiga ada tahap Yang pertama ada tahap penentuan ahli waris. Yang kedua ada tahap pembuktian hak waris. Dan yang ketiga ada tahap pendaftaran peralihan hak. Nah, yang pertama yaitu ada penentuan ahli waris. Hal ini dilakukan berdasarkan sistem hukum yang digunakan, yaitu adat, Islam, ataupun perdata. Misalnya, untuk umat Islam, bisa melalui surat keterangan waris dari kantor urusan agama atau KUA setempat. Untuk non-muslim, bisa melalui surat keterangan waris yang dibuat di hadapan notaris. Nah, yang kedua itu ada setelah ahli waris ditetapkan, mereka berhak mengajukan peralihan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Selanjutnya, yang ketiga, di kantor pertanahan akan dilakukan pencatatan peralihan hak. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Ulangi. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Khususnya pasal 42 yang menyebutkan bahwa peralihan hak karena warisan harus didaftarkan dengan melampirkan bukti kematian pewaris dan surat keterangan waris. Dengan pendaftaran tersebut, sertifikat tanah bisa diperbarui atas nama ahli waris, sehingga status hukumnya menjadi sah dan terlindungi secara hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas permasalahan dalam waris tanah. Dalam praktiknya, waris tanah seringkali menimbulkan banyak masalah hukum yang mungkin saudara-saudara ataupun keluarganya ataupun yang teman ataupun kerabat terdekat saudara pernah mengalami ini. Beberapa contoh masalah yang sering muncul itu antara lain tidak adanya bukti waris yang sah. Misalnya, ahli waris hanya memiliki surat pernyataan tanpa dasar hukum yang kuat. Terus tanah belum bersertifikat, dan banyak tanah warisan yang masih berupa tanah adat ataupun girik, sehingga sulit dibuktikan kepemilikannya. Sengketa antara ahli waris, misalnya pembagian tidak merata atau ada ahli waris yang merasa tidak diakui ataupun tidak adil, dia merasa tidak adil atas pembagian tersebut. Nah, peralihan hak yang belum didaftarkan, banyak masyarakat menganggap cukup menguasai ataupun cukup memperoleh tanpa perlu mendaftarkan hak tanah tersebut ke BPN. Padahal secara hukum hal itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Untuk menyelesaikan sengketa waris tanah, biasanya sih bisa melalui musyawarah keluarga atau mediasi di kantor pertanahan ataupun pengadilan negeri bagi yang non muslim ya. Tapi kalau bagi yang muslim di KUA atau kantor urusan agama.
Nah, contoh kasus nyatanya, sebagai contoh kasus nyata, saya memberikan contoh kasus nyata sedikit ya. Sebagai contoh kasus nyatanya ini ada kasus di mana seseorang meninggal dunia. Sebutlah si kakek A meninggal dunia. Nah, dan dia ini meninggalkan sebuah tanah di kampungnya atau sebidang tanah di kampungnya tersebut, di mana tempat ia tinggal, dan bersertifikat hak milik atas nama pewaris. Tetapi ada tetapinya nih, anak-anaknya tidak segera mendaftarkan balik namanya karena menganggap tanah itu milik bersama, karena mungkin menurut anak-anaknya ini, punya kakek gua kok, berarti ya otomatis punya gua juga dong, karena kan itu punya bapak gua juga kok, otomatis itu punya kami semua dong. Nah, mungkin yang dipikiran anak-anaknya seperti itu. Tapi setelah beberapa tahun muncullah salah satu ahli waris yang ingin menjual tanah tersebut, tetapi tidak bisa karena nama di sertifikat masih atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi saya ulangi kembali, tadi itu terdapat batas tenggat waktu, yaitu 1 tahun kalau nggak salah. Nah, karena anak-anaknya tersebut sudah melebihi 1 tahun, jadi dia sudah tidak bisa lagi membalikkan nama, ibaratnya untuk menjadi namanya tersebut. Akhirnya kasus ini harus masuk ke pengadilan untuk penetapan ahli waris, dan baru kemudian bisa dilakukan balik nama di BPN. Karena yaitu tadi yang saya bilang, anaknya ini menghiraukan saat orang tuanya sudah meninggal, tetapi dia baru ingin mengajukan balik nama ketika tenggat waktunya sudah lewat, itu 1 tahun. Dia kayak baru kepikiran nih, saya mau menjual sebagian dari bagian dari saya. Misalkan dia mendapatkan 20%, dia ingin menjual 20% dari tanahnya, tetapi itu sudah lewat dari setahun. Misalkan kakeknya meninggal bulan Januari tahun 2021, terus dia ingin menjualnya bulan Februari tahun 2022. Nah, itu sudah tidak bisa karena sudah melewati tenggat batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 tahun. Nah, kasus seperti ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran peralihan waris tanah. Maka dari itu mungkin kita sebagai masyarakat pentingnya mengetahui apa yang menjadi milik kita pribadi ataupun keluarga kita, karena ya mau bagaimanapun itulah tetap punya kita, itulah keluarga kita, itu yang harus kita jaga. Meskipun keluarga kita sudah tidak ada pun, hal positif yang bisa diambil adalah kita harus menjaganya sampai kapanpun itu. Jadi kita jangan mengabaikan hak dan kewajiban sesama kita. Ya seperti contoh yang tadi sudah kita lihat. Nah, dia baru ingin haknya itu diambil ketika sudah melewati batas. Jadi dia harus ibaratnya dia mempersulit dirinya sendiri, harus ke pengadilan dan ke kantor BPN dan lain-lain. Kan seharusnya kalau dia misalkan balik nama sebelum 1 tahun, sepertinya tidak seharus birokrasi itu ya. Nah, teman-teman dan ibu dosen, mungkin itulah sedikit pembahasan dari saya tentang hukum waris dalam perspektif hukum agraria di Indonesia. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa waris adalah proses peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Dalam hukum agraria di Indonesia, yang diwariskan adalah hak atas tanah, bukan tanah secara fisik semata. Jadi saya membold kembali ini, saya menebalkan kembali. Dalam hukum agraria, yang diwariskan adalah hak atas tanah, bukan tanah secara fisik semata. Nah, proses waris harus dibuktikan dan didaftarkan secara resmi agar sah secara hukum, seperti yang telah saya jelaskan di sebelumnya. Harapannya, saya melalui vlog ini dapat mengedukasi teman-teman ataupun
siapapun yang menonton video ini yang belum mengetahui tentang hal ini, tentang memahami bagaimana aspek hukum agraria bekerja dalam konteks pewarisan tanah di Indonesia. Terima kasih teman-teman dan ibu dosen sudah menonton video vlog saya yang singkat ini. Jangan lupa untuk like, comment, share. Semoga vlog ini bermanfaat. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Apabila saya ada salah maupun kurangnya, saya ada kata-kata saya yang patah-patah ataupun pengulangan saya berbelit-belit, saya mohon maaf. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Hukum Agraria. Nama saya Claudio Galatia Zora Silitonga, Hukum Agraria, Fakultas Hukum UKI tahun 2024, NIM 24400500154. Terima kasih. Om Santi 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 Om.